Bisa gitu ya, orang lagi berduka, ini malah berdusta. Inilah contoh makhluk yang gila akan dusta, membawa suatu daerah yang kental Islamnya untuk keuntungan pribadinya. Tapi karena makhluk inilah kita jadi paham bagaimana menjaga akidah Islam. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh murtadin, minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang betul sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat mualaf, di kesempatan kali ini kita punya murtadin yang katanya dari Padang. Tapi mau bagaimanapun, mau daerah manapun, bodoh amat. Karena penipuan kesaksian seperti ini pasti bawa nama daerah asal di mana murtadin ini lahir atau berasal gitu ya, untuk menguatkan daerah tersebut, apalagi yang terkenal akan agama Islamnya. Kalau nggak dari Aceh, Padang, Sunda, Madura, dan daerah-daerah mayoritas Islam. Maksudnya mayoritas yang Islamnya ini banyak gitu ya. Tapi apakah di suatu daerah tersebut tidak ada agama lain? Jawab sendiri aja. Nah sahabat mualaf, hari ini kita akan dengarkan sebuah karya karangan dari Ibu Linda Nita. Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan infak zakat sodakohnya untuk keperluan dakwah kami, terutama untuk media sosial. Mungkin sahabat mualaf ada lihat postingan saya di kolom komunitas bahwa monitor yang saat ini ada di sini untuk pekerjaan dakwah, untuk informasi dan segala macamnya, semua ada di sini, untuk ngedit juga di sini. Ini sudah bergaris teman-teman, dan ini saya matikan karena takutnya banyak scratch yang lainnya gitu. Maka dari itu kami membuka peluang bagi sahabat mualaf yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan infak zakat donasinya ke nomor rekening yang ada di sini nih. Ya. Iya, di sini. Ya. Insyaallah dengan bantuan dari sahabat mualaf semua, dakwah ini terus tetap terjaga, bisa mengudara kembali, bisa memberikan informasi terupdate dan informasi untuk menguatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu atuh sahabat mualaf, kita akan langsung setel videonya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula tuh. Di mana pada malam hari ini kami akan menghadirkan narasumber seorang yang tadinya juga adalah berlatar belakang Muslim atau beragama Islam. Beliau adalah berasal dari Padang, suku Minangkabau. Dan kalau kita dengar, Padang adalah sebuah daerah yang memang kental dengan nuansa agama. Waduh, kental ya. Odol kali kental. Jadi setiap ada murtadin pasti dibilangnya kental keislamannya. Atau para murtadin sendiri yang mereka bilang bahwa saya ini Islam yang kental, atau saya ini keluarga dari Islam yang kental. Huntusia kental. Jadi memang seperti ini prosedurnya. Ya, kita akan lanjut teman-teman. Ibu mungkin bisa bacakan supaya tidak ada curiga bahwa ibu adalah orang Kristen yang diseolah-olahkan bahwa ibu adalah Islam tapi sekarang
pindah masuk Kristen. Satu ayat saja Bu sebagai pembuktian gitu kepada teman-teman supaya jelas ya. Silakan Ibu. Karena ini ayat dan surat pendek yang sangat berkesan sama Nita waktu Nita single parent ya. Waktu Nita mau mencoba cari pekerjaan, banyak hal yang aneh-aneh, yang mau diperkosa, yang mau dizolimin, yang mau dimesumin sama orang-orang. Ini satu ayat yang Nita ingat, yang selalu Nita ucapkan, yaitu surat pendek Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alaziyaz allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, terima kasih Bu. Halo Bu Nita, Iya bisa Pak. dengar? Ya, oke. Jadi itu teman-teman ya, bahwa Ibu Nita memang berlatar belakang Muslim dan beragama Islam ya. Nah, pada kesempatan ini ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Nita untuk kita tampol nggak nih? Jadi katanya ayat ini yang selalu diingat sahabat Molaf dan selalu diucapkan. Coba dengar ini. Yaitu surat pendek Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alaziyaz allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min syarril waswasil alaziyaz. Kira-kira misal ya, kita mengingat sebuah kalimat yang selalu diulang-ulang, ya kan? Baik oleh orang tua kita atau oleh guru kita atau dalam sebuah buku pelajaran. Kita lupa nggak? Ini diulang-ulang loh, tiap hari loh. Pasti tidak mungkin lupa. Kalau jarang diulang, kira-kira lupa nggak? Lupa dan pasti salah. Nah, itu buku pelajaran atau dari guru-guru atau dari orang tua yang diulang-ulang atau jarang diulang-ulang. Nah, ini firman Allah yang tidak ada duanya, yang kita selalu ingat. Bahkan punten-punten, maaf banget ya, kalau misalnya kita sering lihat konten-konten ODGJ, ketika mereka membacakan firman-firman Allah, itu rata-rata nggak ada yang lupa sahabat Molaf. Mungkin teman-teman pernah lihat lah ya konten-konten ODGJ tuh, ketika mereka disuruh untuk menghafal surat atau disuruh sholat lagi, itu nggak akan lupa. Nah, ini kan makhluk normal yang katanya Islam yang kental. Ketika baca ayat Al-Quran yang sering dihafal, kenyataannya banyak yang anfal. Kadang lucu sih ya, pas lihat orang-orang yang ngaku murtadin, terus memaksakan agar terlihat mengerti Islam. Pas dites, waduh, cuma songgok kuman. Ya, mereka ini kalau nggak karena urusan perut atau di bawah perut. Betul? Nah, kita akan lanjut ke pengakuan atau karangan cerita dari si Linda Nita ini. Jadi waktu Nita kecil tinggal di kampung, kerjaan Nita hanya mengaji dengan ajaran-ajaran yang Nita turutin dari ustadz-ustadz Nita yang hanya menghafal surat pendek, berlomba-lomba, mengaji dengan segala tajwidnya. Nah, hanya sekedar itu aja dan berusaha menjadi anak yang baik, anak yang menurut, yang patuh kepada kedua orang tua, dan sehingga terbentuklah karakter Nita sebagai anak yang sangat membanggakan orang tua. Anjay ya. Wah, dari kecil kerjaannya mengaji dan menghafal surat-surat pendek. Terus katanya berlomba-lomba mengaji dengan segala tajwidnya. Baru bacaan anak saja sudah pabaliut eta bibir atau kusut itu bibir, lidahnya keluh dan mati rasa. Betul? Bagaimana kalau kita ketika melihat seperti ini dites gitu ya, Quran surah Al-Alaq kok aja dengan segala tajwidnya. Meren, tepeh melotot. Betul. Atau mati melotot ya. Kalau sahabat perhatikan, lihat saja matanya sahabat. Pasti dia ini lihat ke bawah. Seolah-olah dia ini sudah ada skenario yang harus dibaca. Betul apa betul? Nah, nanti perhatikan terus aja matanya ya. Kita lanjut sahabat. Jadi sampai lulus dari SD sampai lulus SMP Nita di kampung,
Karena di kampung Nita waktu itu belum ada SMA negeri, yang ada hanya sekolah alia. Tapi karena Nita takut cepat-cepat dijodohin, Nita nggak mau sekolah alia. Karena kalau sekolah agama itu identik itu sekolah mencari jodoh. Jadi Nita takut untuk dijodoh-jodohin. Maka dari itu Nita sekolah ikut sama kakak ke Bengkulu, SMA di Bengkulu, dan sampai di situ pun sampai SMA lulus. Begitu lulus SMA pulang kampung mau minta. Bentar. Ini kayak ada yang janggal ya, sahabat ya. Ya, ada yang janggal dan tidak masuk akal. Dia katakan seperti ini nih. Tapi karena Nita takut cepat-cepat dijodohin, Nita nggak mau sekolah alia. Karena kalau sekolah agama itu identik itu sekolah mencari jodoh. Jadi Nita takut untuk dijodoh-jodohin. Ini masuk sekolah aja belum, sudah tahu bahwa di dalam sekolah itu, apalagi di aliyah katanya, ada ajang mencari jodoh. Ini kayaknya kebanyakan nonton Take Me Out Thailand kali ya. Jadi saya sih udah bisa baca ya, kalau dia ini ingin menjatuhkan sekolah yang basis agama, khususnya agama Islam ini, menjadi reputasinya seperti apa yang dikatakan. Padahal kalau sekolah Islam itu sendiri antara laki-laki dan perempuan ini rata-rata dipisahkan kelasnya, atau kalaupun satu kelas itu duduknya dipisah ya. Dan ini sih udah biasa sahabat Mualaf ya, udah biasa bahwa ini adalah skenario murtadin Indonesia. Ngaruh kagak lah ya. Kita lanjut ya. Saya menikah dengan Islam, dan suami saya seorang Buddha ikut ke Islam karena saya menikah dengan Pak Edi. Namun setelah selesai menikah, karena suami juga seorang yang taat dengan Buddha, dia kembali mengikuti ibadah cara Buddha. Namun bagi Nita saat itu, karena seorang Pak Edi itu adalah seorang suami yang sangat tekun dengan keyakinannya dengan agama Buddha, dan kebetulan waktu itu Nita tidak fanatik, dan Nita lebih baik lebih melihat kelebihan orang lain dan kebaikan orang lain. Saat itu Nita dan keluarga Nita sangat bangga dengan suami Nita. Waktu itu Nita punya bapak almarhum. Bapak itu adalah bapak yang seorang panutan di kampung, dan seorang nenek mama yang sangat disegenin oleh keponakan-ponakannya dan sangat berwibawa. Jadi waktu itu bapak Nita seorang pemangku fanatik dengan adat, sangat menghormati suami saya Pak Edi. Karena apa? Selama ini punya menantu orang kampung, orang Islam yang benar-benar Islam yang kental. Tapi kalau di Islam itu ya, di Islam itu surga itu adalah di telapak kaki ibu. Karena bagi anak yang soleh itu dibilang dia sangat mendengar orang tuanya. Kok ngaco ya? Kita tampos dulu tampol dulu bos. Tampol bos. Tanpa disadari dia ini sedang membuka kebohongannya sendiri ya. Dia katanya menikah dengan Islam. Tapi sahabat, jika diperhatikan seperti ada keraguan ketika ingin menyebutkan kalimat ini nih. Mau ngomong orang Islam tapi ditahan dengan kata tiba-tiba Islam. Betul. Coba dengar sekali lagi. Saya menikah dengan Islam. Kelihatan kan? Nah, terus dia bilang menikah dengan suaminya seorang Buddha, ikut ke Islam. Perhatikan matanya teman-teman. Kelihatan nggak dia lagi baca? Saya menikah dengan Islam. Jadi jelaskan, sudah bisa menangkap maksudnya seperti apa. Nah, terus ada keanehan lagi. Coba perhatikan kalimat ini. Karena suami juga seorang yang taat dengan Buddha, dia kembali mengikuti ibadah cara Buddha. Namun bagi Nita saat itu,
Bayangkan, Pak Edi ini katanya suaminya orang Buddha, menikah secara Islam, tapi taat dalam ibadah orang Buddha, lalu kembali ke Buddha. Lalu bapaknya si Nita ini seorang pemangku adat terkenal katanya ya di kampungnya. Senang kepada Edi menantunya, senang menantunya karena keislamannya. Tapi karena saking semangatnya dia ini bercerita, sampai dia lupa tuh dan kebongkar siapa dan seperti apa kejadiannya. Perhatikan sahabat. Karena seorang Pak Edi itu adalah seorang suami yang sangat tekun dengan keyakinannya dengan agama Buddha. Sangat menghormati suami saya, Pak Edi. Karena apa? Selama ini punya menantu orang kampung, orang Islam yang Jadi kelihatan kan ya, kalau misalnya dia bikin bikin sebuah teks atau baca skenario, kalau misalnya dia lagi nggak konsen, itu pasti ada yang kelewat dan pasti loncat-loncat teman-teman. Dan itu memang terjadi kepada orang yang sedang berbohong. Kalau misalnya lihat si Linda Nita ini sudah jelas, ya, tahu maksud saya seperti apa. Tapi karena saking semangatnya dia ini bercerita, sampai dia lupa dan kebongkar siapa dan seperti apa kejadiannya. Perhatikan video berikut ini sahabat mualaf. Ini karena saya lanjut ya. ini bukan bohong, bukan sekedar cerita ya. Tapi memang ini kejadiannya. 24 jam maksudnya. Kalau saya ini saya mau kasih tahu, sejak suami saya ke Kristen itu, saya menekuni seluruh program keagamaan saya, seperti sholat duha, seperti sholat sunnah, zikir, baca, pokoknya sholat tahajud, sholat istiqoroh, pokoknya semua saya jalanin. Ya, semua saya jalanin. Terus tapi yang namanya kalau habis sholat dia selalu, kalau saya lagi sholat tahajud malam-malam, dia datang dekat-dekat sama saya. Yang kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama ya. Kamu panggilnya Allah, aku panggilnya Yesus. Sedangkan menurut keyakinan saya waktu itu sholat tahajud itu tidak boleh ada orang satupun yang tahu. Tapi suami saya memaksakan saya selalu, setiap saya mau sholat diam-diam, dia selalu ada di samping aku, udah kepengen duduk di tempat aku. Jadi aku marah, aku ambil Alkitabnya, aku buang, aku lempar gitu. Jadi selalu begitu. Kok aneh ya? Ini sih enak untuk ditampos nih bol. Ini sih enak untuk ditampol nih bos. Tampol nggak nih? Tampol bos. Sahabat lihat sendiri bagaimana seseorang yang ingin memaksakan bahwa dirinya ini adalah seorang Islam yang taat. Sampai bilang sholat tahajud aja, sholat tahajud. Kemana tuh syaitan tahajud? Bahkan dia bilang dia ini menjalankan program-program keagamaannya. Coba perhatikan ini. Sejak suami saya ke Kristen itu, saya menekuni seluruh program keagamaan saya, seperti sholat duha, seperti sholat sunnah, zikir, baca, pokoknya sholat tahajud, sholat istiqoroh, pokoknya semua saya jalanin. Bagaimana tanggapan dari teman-teman semua? Silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya sih nggak akan berkomentar. Silahkan teman-teman aja. Karena ini udah, wah, ya gimana ya? Ada sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, tapi sholat wajibnya ditinggalin. Nah, inilah contoh kebodohan para murtadin yang patut diacungi jempol, sahabat mualaf. Jempol gajah. Emang gajah punya jempol ya? Nah, kasus seperti ini banyak sekali bertebaran di media sosial. Saya sih sangat kasihan ya, sangat-sangat kasihan sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya yang Kristen.
Sumpah. Kenapa? Karena ketika mereka mendengarkan kisah seperti ini, mereka masih teriak puji Tuhan, haleluya. Saya merasa iman saya kuat. Saya terberkati dengan kisah ibu ini. Kasih Yesus luar biasa buat ibu. Berbahagialah orang yang dipilih Tuhan. Satu orang masuk Kristen, seisi rumah diselamatkan. Hello, Mikir atuh siat aja perut. Kesaksian dengan cara menipu dan bohong seperti ini, kalian bahagia? Apakah Yesus dan Bapaknya akan gembira dengan cara berdusta? Apa karena perintah Paulus dalam buku karangannya yang terdapat dalam Roma 3 nomor 7 dengan kalimatnya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Seperti itu. Atau di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 dengan kalimatnya, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Terus dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Lihat, apakah ini diamalkan oleh Ucup Labubu dan koleksi murtadinnya? Nah, tentu saja. Inilah yang harus kita cermati dan pelajari dari setiap berita ataupun kabar burung ataupun berita-berita seperti ini di media sosial mengenai hal ini. Karena untuk kita sebagai umat muslim, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Silakan teman-teman buka di rumah ya, atau bisa dilihat di layar HP Anda atau monitor Anda atau laptop Anda atau tab Anda ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau tidak beriman tidak wahai. Jika seseorang yang fasik ya, atau yang kafir atau yang munafik ya, membawa suatu berita datang kepadamu seperti murtadin ini ataupun rajanya ya, Raja Murtadin, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, karena penipuannya, karena kedustaannya, yang akhirnya pada saat kalian percaya akan berita ini, percaya akan cerita ini, akan kisah ini dari para penipu ini, kamu menyesali perbuatanmu itu. Lebih parah lagi ketika mendengar cerita-cerita murtadin seperti ini, kamu mengikuti mereka menjadi murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jelas ya sahabat mualaf ya, inilah yang kami lakukan dalam menangkal atau dalam melawan upaya pemurtatan, pendangkalan akidah, dan inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang kami lakukan dengan nyata. Kami turun ke lapangan mencari kebenaran, melawan kebatilan. Inilah dakwah kami, inilah jihad kami. Karena banyak sahabat mualaf, oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang muslim, mencaci dan memaki kami dengan dakwah dan jihad yang kami lakukan. Hanya Allah yang tahu, bukan makhluk munafik yang cuma bisa ngetik, mencari kesalahan setitik, senangnya mengusik, mengaku diri fanatik, padahal cuma diam di balik bilik. Dan itulah kelakuan para munafik. Jadi sekali lagi, bagi sahabat yang mau mendukung perjuangan dakwah jihad fisabilillah kami, dipersilakan untuk mengirimkan donasinya, infaknya, sodakohnya, ataupun hadiahnya, ataupun wakafnya ke nomor rekening yang ada di sini nih ya. Di sini aja deh. Nah di sini ya ada ya, atau saya besarin das asik ya. Silakan bagi sahabat mualaf yang ingin ikut berjuang, insya Allah karena satu infak yang tampak kecil di dunia itu bisa menjadi penolong yang besar di akhirat, dan satu sedekah yang ikhlas bisa menjadi cahaya di alam kubur nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya sahabat mualaf, kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.